Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang organisasi tim proyek dari mata kuliah manajemen proyek. Sebelumnya, anggota kelompok kami yang pertama yaitu dari Usifa dengan NIM 2020-53058, lalu Muhammad Faizal Wahyu Ramadan 2020-53059, dan Miko Frankian Bagus Romansa 2020-53094. Lalu akan dibaca oleh Daril. Pengertian organisasi proyek. Pengertian organisasi sendiri adalah suatu bentuk kerjasama antara beberapa orang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Sedangkan pengertian proyek adalah menurut Stott 1999, tim proyek merupakan suatu kelompok yang biasanya bersifat sementara dan dipakai pada suatu periode terbatas untuk memecahkan masalah-masalah yang spesifik atau mengembangkan suatu produk baru. Jadi, pengertian organisasi proyek atau organisasi tim proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Pengertian struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian dalam lingkup pekerjaan proyek konstruksi yang mempunyai hubungan kerjasama yang baik dan bertanggung jawab antara semua unsur-unsur yang terkait agar dapat mencapai suatu keberhasilan semua jenis pekerjaan yang dihasilkan, ketetapan dan kelancaran pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu struktur organisasi proyek. Secara umum, tujuan struktur organisasi yang pertama, A. Menentukan tujuan bersama dalam organisasi. B. Menentukan semua jenis pekerjaan yang diperlukan. C. Menempatkan orang-orang yang bertugas pada bagian pekerjaan tersebut. D. Mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan tersebut. Kegunaan organisasi tim proyek. Norik dan Tamhain 1999 dalam tulisannya menerangkan ada 4 variabel yang spesifik yang akan mempengaruhi kinerja sebuah tim proyek dapat berprestasi, yaitu variabel kepemimpinan atau leadership variables, variabel yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan, atau task related variable yang berhubungan dengan anggotanya, people related, dan variabel organisasi atau perusahaan, organizational variable. Lalu Bubsaid dan Farouk tahun 2003 menyebutkan tentang faktor-faktor pengaruh kualitas dan efektivitas suatu tim proyek dibagi menjadi 4 bagian, yaitu variabel yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, variabel yang berhubungan dengan tugas, variabel yang berhubungan dengan anggota tim, variabel yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miko. Baik, selanjutnya adalah hubungan antar tim proyek. Berdasarkan produk, contoh, perusahaan General membentuk beberapa divisi seperti General Motor, General Food, dan General Electric. Berdasarkan lokasi, contoh, Telkom divisi regional Jawa Timur dan Nokia untuk wilayah Asia dan lain-lain. Berdasarkan proses, contoh organisasi menjadi departemen pengecoran, penggilasan dan phishing. Berdasarkan pelanggan,
Contoh perusahaan Nestle membagi divisi produksi susu bayi dan susu dewasa untuk melayani pelanggan anak-anak dan dewasa berdasarkan fungsi. Contoh perusahaan membagi organisasinya berdasarkan fungsi-fungsi seperti keuangan, personalia, dan produksi, dan lain-lain. Contoh software manajemen proyek. Biasanya software dipakai pada aplikasi ini Trello, merupakan aplikasi kolaborasi yang sangat fleksibel di mana penggunanya dapat mengontrol pengerjaan suatu proyek bersama anggota lainnya dalam satu wadah digital saja. Jadi, dalam tim tersebut akan mengetahui progres terbaru pada setiap proyek. Orang yang bertugas pada job desk tertentu dan sejauh mana pekerjaan tersebut sudah diselesaikan. Kemudian ada Nation merupakan all-in-one workspace yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola sebagai pekerjaan satu tampilan saja. Kemudian menentukan software manajemen proyek. Beberapa langkah menentukan software manajemen proyek. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Kemudian yang kedua, cek fitur dan fungsinya. Lalu pilih SaaS atau lokal. Kemudian yang keempat, tes terlebih dahulu. Yang kelima, dapatkan feedback dari tim Anda. Kemudian yang terakhir, evaluasi biaya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.